wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Kita kemarin masuk sampai di pembahasan ini ya. Kita udah selesai membahas tentang halan. Itu nanti sebenarnya halan itu salah satu jenis sanad, bentuk sanad. Nanti karena mempengaruhi lafaz sanad. Di depan aja saat kita bahas lebih jauh tentang sanad. Nanti di depan itu ada sanad limi, ada sanad hilli atau halli. Karena bentukannya itu mengkoreksi ada yang salah di dalam ini kamu. Jadi waktu dia menyatakan tidak sepakat sama sugro, tidak hanya sebatas saya nggak sepakat sama sugro kamu, bukannya bisa jadi nakitnya benar. Waktu dia katakan bisa jadi nakitnya benar, dia kan nggak menjelaskan apa yang salah dengan sugronya gitu kan. Nah sedangkan hilli itu sanad hilli atau halli itu nanti sanad yang dimana memang ngejelasin letak salahnya itu di mana. Kayak gitu. Ini contohnya kemarin tuh. Ada pernyataan alam qadim. Kenapa? Li'annal alam mustanadun ilal qadim wa kullu mustanadun ilal qadim qadimun. Nah, dijelaskan. Saya nggak sepakat kubro kamu kayak gitu misalnya. Kenapa? Karena maksud dari semua istina kepada qadim itu qadim kalau torik ijab. Nah, itu kita akan memahami ini di ilmu kalam. Nah, kita udah selesai. Udah selesai sini. Ini apa nih kemarin nih? Mana terkadang dimaksudkan mutlaqul i'tirad gitu, mutlaqul i'tirad. Gitu aja, simpel. Itu maksudnya menunjukkan seperti waktu di mantik. Kan di mantik kan kita ngebahas ta'rif, ada bilhat, ada birosam kan. Terkadang had itu juga dimaksudkan mutlaqut ta'rif. Makanya jangan heran, misalnya kita ngelihat di dalam kitab wahadduhu, misalnya dibahas di dalam mantik tuh, haddul mantik ilmun ta'simu mura'atuhu. Nanti kita bingung, loh katanya had mantik, kok mengeluarkan rosem, gitu kan? Nah itu berarti harus kita tahu had juga dimaksudkan ta'rif mutlaqon. Nah begitu juga nanti di sini, wa yumna'u, misalnya kita nanti baca kitab terus ada perbantahan antara ulama satu sama ulama keduanya, terus dikatakan wa yamna'u dalilal khasam bikadza, kayak itu misalnya. Pas kita lihat, loh ini kan naqad, kok diksinya menggunakan mana? Nah, berarti harus tahu bahwasanya mana itu juga terkadang maknanya al-i'tirad 'ala dalil mutlaqan, maksudnya adalah mutlaqul i'tirad. Oke, baru lanjut kita ke dalam naqad ijmali. Naqad ijmali itulah naqad yang kita kenal kemarin dengan naqad. Gitu. Naqad yang kita kenal dengan naqad. Apa itu? Pramuka. Oh, latihan untuk 17-an. Oh, di sini ada upacara ya 17-an ya? Mantap, mantap. Biasa siapa nanti ininya? Pembina upacara memasuki lapangan upacara gitu kan. Rasa Taufik setiap tahun selalu beliau atau ganti-ganti? Tapi pas kibranya ini ya 3 orang tok atau rame? Oh iya, berarti makanya latihan. Kalau 3 orang tok ngapain latihan? Papan ngajar. Tamam. Kita sedikit refleksi sejenak. Masih kebayang naqad gimana ya? Berarti kita buat tabel baru lah di sini. Kita buat tabel baru. Berarti naqad itu gambarannya selalu nanti ada asail, ada al-mu'allil memberikan dakwah atau klaim. Dakwah dia ba'du C itu qaf atau fa gitu aja. Ba'du C itu fa. Terus ini dakwanya.
Terus dipasang dalil. Kenapa? Karena ba'du C itu K, wa kullu K itu Fa. Udah. Ya main aman aja lah. Takribnya memang takrib ainu da'wa aja. Biar nggak ribet. Tamam. Terus si Sa'il menyatakan, dalil kamu ini tadi kan memang menatijakan dakwah, tapi ini nanti dipasang di dalam keadaan lain, padahal masih kasus yang sama, masa masih serupa kayak gitu. Cuma natijahnya nggak gitu, paham nggak? Gitu, natijahnya itu nggak gitu. Seperti yang kemarin yang contoh dari Ustaz Muhammad tuh, waktu dikatakan orang yang masih ada ingat nggak? Yang Ustaz Muhammad beri contoh itu sebenarnya ada dicontoh di dalam risalah adabnya Syekh Muhyiddin itu. Masih ingat nggak? Nggak ada ingat? Orang yang mengatakan bahwasanya witir itu wajib. Dia mengatakan witir itu wajib. Kenapa? Karena witir itu selalu dilakukan sama Nabi, dan semua yang selalu dilakukan sama Nabi wajib, kan gitu kan? Nah, kita ambil nanti pendalilan yang sama. Kenapa? Karena nanti kita akan menemukan, loh ada kok yang selalu dilakukan sama Nabi tapi nggak wajib. Nah, itu berarti jaroyan di dalam jaroyan itu masa terjadi di kasus yang lain, tetapi tidak berlaku hukum yang sama. Paham ya? Itu namanya jaroyan di kasus yang lain, tetapi takhallafal hukmu. Berarti misalnya apa itu tahajud misalnya, atau duha misalnya, itu selalu dilakukan sama Nabi, tapi nggak wajib, gitu. Contohnya itu. Nah itu berarti namanya jaroyan wat takhalluf. Jaroyan fi kasus yang lain, tetapi ikhtilafal hukmu. Berarti itu maksudnya apa? Dalil kamu akan membuat terjadi di kasus yang lain, tetapi hukumnya tidak sama. Nah, semua dalil yang bentukannya kayak gitu, maka batil. Nah, itu berarti dia mengibtol dalilnya dengan mendatangkan dalil lain. Nah, dalil dalam naqd ini nanti dinamakan dengan syahid. Seperti itu, dinamakan dengan syahid. Nah, makanya kemarin kan saya tanbih itu, waktu syahid nama lain daripada sanad itu juga syahid, itu syahid secara lughah. Karena nanti syahid secara istilahi yang menggunakan diksi syahid itu hanya naqd. Jelas nggak? Jadi gini nih, jadi bentuk syahid itu ada dua. Bentuk syahid itu ada dua, sa'il. Sa'il itu mendatangkan, pertama menyatakan dalil kamu terjadi ad-jaroyan wat takhalluf. Nih, ini bentuk syahid pertama. Terus yang kedua menyatakan dalil kamu akan membuat istilzamul muhal. Nih dalil yang syahid yang kedua. Berarti misal kalau dalil kamu gini, nanti akan membuat kejadian yang lain yang dimana menatijahkan sebuah kemustahilan, misalnya kayak itu. Itu namanya istilzamul muhal. Maka semua dalil yang seperti itu batil, maka natijahnya dalil kamu batil. Atau tadi misalnya kalau jaroyan wa takhalluf, dalil kamu akan terjadi jaroyan wa takhalluf, gitu. Itu sugro dari syahid. Kubronya apa? Semua dalil dengan spek seperti itu batil, maka natijahnya dalil kamu batil. Itu yang dinamakan dengan ibtalud dalil. Jelas nggak? Jadi dia mengibtol dalil itu dengan cara dalilnya ini akan terjadi salah satu antara dua ini. Imma jaroyan wa takhalluf. Kalau jaroyan wa takhalluf itu kan berarti namanya standar ganda ya. Standar ganda itu maksudnya kamu giliran untuk mendalil kamu pakai alasan ini, padahal alasan ini juga berlaku di kasus yang lain, tapi kesimpulan kamu beda. Itu namanya standar ganda kan jatuhnya kan. Jaroyan wa takhalluf. Nah, berdalil dengan standar ganda itu batil. Kayak gitu, berdalil dengan standar ganda itu batil. Atau nanti dalilnya itu akan membuat istilzamul muhal. Kebayang gak nih, naqd? Gitu. Itu tentang naqd. Nah, makanya nanti apa itu naqd? Berarti yang perbedaan spesifik banget. Kalau mana itu kan menanyakan dalil dari muqaddimah dalil kan? Mana?
Mana itu nggak ibtol. Mana itu nanyain dalil dulu. Apa dalil sugro kamu? Apa dalil kubro kamu? Apa dalil syartul intas kamu? Apa dalil takrib kamu? Gitu. Itu maksudnya adalah mana. Sedangkan nakat itu mengibtol dalil. Mengibtol dalil karena dia udah sepakat sugro kubronya. Karena kalau nggak sepakat sugronya, mana dulu dong. Gitu. Ini misalnya sugro kubronya itu udah, oh sugro kubronya aman. Tapi masalahnya sugro kubronya kamu itu akan terjadi juga di kasus lain. Hanya saja di kasus lain yang tadi itu hukumnya nggak sama seperti hukum kamu. Kayak gitu, jelas? Nah itu berarti mengibtol dalil. Sedangkan mu'aradah kan mengibtol madlul kan? Gitu. Berarti dia madlul punya dalil, terus dia hadapkan dengan madlul dari dalilnya saya. Kan gitu kan? Kalau mu'aradah kan? Udah itu kalau misalnya mu'aradah itu udah perang dalil jadinya. Kuat-kuatan siapa yang lebih kuat dalil antara dua itu. Kebayang nih? Nah, baru sekarang kemarin saya udah beri naket, pemahaman naket, maka kita lihat ibarah naket itu apa. Kita masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi fid dharain amin. Wa naqdul ijmali atau naket saja berarti namanya ini imma naqdul ijmali, berarti memakai qaid ijmal, atau bila qaidin naket saja. Wa naqdul ijmali huwa apa? Ibtalu nafsid dalili bidalilin. Lihat, mengibtal dalil memang nafsid dalil. Jadi dia bukan mengibtal muqaddimah dalil, melainkan dia mengibtal dalil. Dalil yang mencakup muqaddimah dalil. Kan gitu kan? Karena kan dalil itu kan ada 4 aspek dia. Ada sugro, ada kubro, ada syartul intats, ada takrib. Nah, yang diibtal itu berarti dalilnya, bukan muqaddimahnya. Nah, ibtalu nafsid dalil, memang dalil yang diibtal, tapi mengibtal dengan menggunakan dalil. Kalau misalnya mengibtal tanpa dalil, maka mukabarah. Misalnya orang misal kayak ini tadi posisinya. Si mu'alil udah punya dakwah, udah dipasang dalil, sugronya aman, kubronya aman, syartul intatsnya aman, dan terjadi takrib karena madlulnya itu, karena madlulnya nafsu dakwah. Agak ada ininya ya, jeda sejenak itu. Karena madlulnya nafsu dakwah, kan gitu kan? Berarti aman tuh, muqaddimah dalilnya aman. Terus diibtol, dalil kamu ini nggak benar, dikatakan gitu. Ah, kenapa nggak benar? Ya pokoknya nggak benar. Jadi apapun kamu pasang dalil pasti nggak benar. Dan kayak gitu modelnya. Udah auto mukabaroh, gitu, langsung mukabaroh itu. Tapi kalau dia ibtol, dia ngelihat sugronya aman, kubronya aman, syartul intasnya aman, takribnya aman. Tapi dia ibtol dengan mengatakan dalil kamu nanti akan terjadi di kasus ini, tapi hukumnya nggak sama. Itu namanya jaryan wa takhalluf. Semua dalil yang terjadi jaryan wa takhalluf maka batil. Berarti dalil kamu batil. Jelas? Oke. Atau nanti dalil kamu akan membuat kejadian ini dan itu mustahil. Kayak gitu. Dalil kamu yang gini akan membuat hal ini dan itu mustahil. Maka semua dalil yang menghasilkan kemustahilan maka mustahil, maka batil maksudnya. Karena semua yang mengistilzam muhal, muhalun, kayak gitu. Kullu mastalzamal muhala muhalun. Oke, itu tadi ibtalu nafsid dalil bidalil. Kebayang nggak? Jelas ya? Kalau kurang jelas tanyain aja. Berarti cara yang pertama itu dalilnya si Sa'il. Dalilnya si Sa'il. Jadi dalilnya si Sa'il yang dianggap terjadi di kasus lain, tapi hukumnya nggak sama dengan pendalilan dia yang tadi. Kayak gitu. Nah nanti si Sa'il juga bisa membela diri. Nanti di dalam pembahasan naket aja kita bahas tentang apa yang bisa dilakukan sama Sa'il saat kena naket. Di mana juga gitu. Mana itu misalnya ada orang yang mengatakan sugro kamu mamnu. Nah apa yang bisa dilakukan sama Sa'il saat kena mana? Juga nanti apa yang bisa dilakukan, kok Sa'il sih, mu'alil. Apa yang bisa dilakukan mu'alil saat kena mana? Apa yang bisa dilakukan mu'alil saat kena naket? Dan apa yang bisa dilakukan mu'alil saat kena mu'aradah? Paham? Lanjut.
Wa qad la yuqayyadu bil ijmali. Ya dah. Terkadang enggak dikaitkan dengan ijmali, berarti naked saja kan? Seperti di awal. Maka di awal langsung saya kenalkan, ada namanya naked. Gimana detailnya? Nanti aja. Secara ibarah nanti, tapi secara pemahaman dah saya beri. Wa yusamma dalil ibtali syahidan. Lihat. Dalil ibtalnya dinamakan syahid. Nah, ini baru syahid istilahi ini yang di sini nih. Jadi kemarin waktu nama lain daripada sanad itu adalah syahid, itu syahid secara lugatan saja. Pendongkrak daripada atau penguat daripada mana. Sedangkan di sini baru syahid istilahi. Karena memang syahid itu lebih diitlakan kepada dalil yang digunakan sama nakid. Siapa nakid? Yaitu si sa'il yang mengiktirad dengan tata cara naked. Gitu, sa'il mengiktirad dengan tata cara naked. Oke, lanjut. Wa itlaqun naqdu aidan ala ibtalit ta'rifi bi kaunihi ghairu jami'in aw ghairu mani'in mathalan. Ini nanti dalam munadharah fit ta'rif seringnya terjadi naked. Gitu, terjadi naked dalam munadharah fit ta'rif. Begitu juga munadharah fit taksim juga sama nanti, terjadi naked. Jadi misalnya ada orang mentarifkan, dia mentarifkan dengan mengatakan al insanu hayawanun. Jadi hayawan itu adalah ta'rif insan. Berarti kan dia mentarifkan dengan bil am kan? Kalau bil am itu nanti enggak jami atau enggak mani? Tidak mani ya jatuhnya ya. Dah, nanti dia katakan daliluka atau ta'rifuka ghairu jami'in wa kullu ta'rifin hakadha sya'nuhu fata'rifuhu batil gitu. Itu kan berarti naked kan? Gitu, menaketkan. Nah, gitu lah. Maka terkadang naked itu juga digunakan dalam mengibtal, maksudnya diksi naked itu juga digunakan dalam mengibtal ta'rif atau taksim, nanti juga seperti itu. Nanti misalnya taksimuka ghairu munhasirin wa kullu taksimin sya'nuhu kadza fa huwa batil. Gitu nanti itunya. Nah, nanti bisa dijelaskan. Nanti ada namanya itu mentahrir, tahrirul murad. Jelas nih naked. Kan jadi enak ngebaca lafadznya. Kalau misalnya belum kebayang, kebaca ibtalu nafsid dalil bidalilin itu agak sulit. Kaif? Taksim yang al kalimat tanqasimu ila. Ya taksimuka berarti kan nanti di depan itu waktu kita bahas taksim itu ada namanya taksim akli, ada namanya taksim istiqra'i. Kayak itu. Kalau dia mengklaim taksimnya taksim akli, maka harus munhasir. Munhasir itu maksudnya harus disebut semuanya kan? Kalau taksimnya taksim akli. Kayak gitu. Kalau misal taksimnya taksim istiqra'i, maka boleh tidak munhasir karena istiqra'. Karena dia dari awal saat mentaksim tidak mengklaim bahwasanya hanya ini taksimnya. Berarti waktu dikatakan ini istiqra' tidak menutup kemungkinan ada aksam yang lain, gitu kan? Jadi misalnya dia mengklaim taksimnya taksim akli. Terus waktu dipasang taksimnya ternyata masih ada kemungkinan lain di luar sana. Kebayang nggak? Jadi misalnya taksim ini secara akli dia mengatakan ini taksim akli dibagikan menjadi 3. Ternyata masih ada wujud lain di luar sana. Berarti kan nanti diiktirad dengan dikatakan taksimuka ghairu munhasirin. Kan gitu. Wa kullu taksimin sya'nu hakadha fa huwa batil. Itu. Bentukan nakatnya kayak gitu nanti di dalam taksim. Sama kayak tadi nih, daliluka terjadi jarian khuluf. Wa kullu dalilin sya'nu hakadha fa huwa batil. Jadi gitulah. Nah, itu nanti dinamakan dengan syahid. Jadi pendalilan yang seperti itu namanya syahid. Seorang yang menggunakan tata cara seperti itu namanya nakid karena dia sedang menaked. Jadi jelas ya bentukan naked itu gimana ya? Karena nanti yang terjadi di dalam ta'rif dan taksim itu naked, selalu naked nanti. Maka kalau misalnya terjadi naked, lihat posisinya gini. Misalnya terjadi naked, nih, misalnya terjadi naked, berarti kan sa'il mengatakan, nih, berarti kan sa'il mengatakan daliluka daliluka waqa'a al-jaryan. Kan gitu kan? Wat takhalluf. Nih,
Terus ini sugronya nih, sugronya. Kubronya apa? Wa kullu dalilin hadza sya'nuhu, atau sya'nuhu hadza, sama aja tuh. Sya'nuhu hadza atau hadza sya'nuhu batilun. Tuh, maka natijahnya daliluka batil. Nah, lihat. Ini kan si Sa'il nih. Nah, dalam keadaan ini Sa'il kan menjadi mu'allil. Paham nggak? Dalam keadaan nakad nih, dalam nakad. Dalam nakad, Sa'il itu kan nanti berdalil kan? Tapi bedanya dalil dia dinamakan syahid. Tapi kan intinya bentukannya tetap dia berkias. Muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, terus natijah. Jelas nih. Nah, bedanya apa, muskilahnya apa? Dalam ini kubronya auto nggak bisa dirot. Karena kubronya mutafaq alaih. Maksud mutafaq alaih itu semua dalil jaryan atau khuluf pasti batil. Begitu juga semua dalil yang istilzamul muhal pasti batil. Begitu juga dalam ta'rif nanti misalnya. Dalam ta'rif itu kalau misalnya ta'rifnya nggak jami pasti batil. Atau kalau ta'rifnya nggak mani pasti batil gitu. Jelas nggak? Gitu. Sehingga yang bisa dilakukan sama si mu'allil untuk membela dalil dia dengan tata cara apa? Menjelaskan sugronya. Masa mengiktiraf sugronya dengan mengatakan, oh nggak benar kalau terjadi jaryan wa takhalluf, karena maksud saya yang ini adalah ini. Kayak itu. Jadi tahrirul murad namanya nanti. Nah, itu nanti perjalanan di sana aja. Yang penting kebayang aja tipis-tipis. Jelas nih? Lanjut ya. Mu'aradah sekarang. Ya. Hah? Nggak mana maksudnya? Misal ada sahibut ta'rif. Oh enggak, ini beda lagi. Ini nakad yang terjadi di dalam apa namanya? Di dalam ta'rif. Kayak itu. Jadi dalam ta'rif itu ya aturan ta'rif. Maksudnya apa di dalam ta'rif yang nggak bisa diterima? Jelas nggak? Enggak kembali ke sana. Tapi kan surahnya sama kan? Surahnya sama seperti apa namanya? Seperti nakad. Yaitu dia memberi sesuatu yang tidak dapat diterima, gitu kan? Ya udah, ini seperti kalau dalam ta'rif. Sahibut ta'rif mentarifkan insan dengan hayawan, gitu. Mentarifkan insan dengan hayawan. Ya udah. Ini sahibut ta'rif. Terus di sini ada Sa'il nanti. Sa'il mengatakan ta'rifuka ghairu mani'in wa kullu ta'rifin sya'nu hakadha fahuwa batil. Ta'rifuka batil. Nah, nanti si sahibut ta'rif bisa ngebela dengan mengatakan, oh saya menggunakan ta'rif ala qaulil mutaqaddimin, misalnya kayak itu. Kenapa? Karena qaul mutaqaddimin membolehkan ta'rif bil a'am sama bil akhas. Ya gitu-gitu nanti. Jadi misalnya kita di i'tirad sesuatu, kita jelaskan, oh saya menggunakan qaul ini. Misalnya ada orang di i'tirad gini, orang sholat terus pahanya kelihatan, kayak itu misalnya. Orang sholat pahanya kelihatan. Terus kita katakan, sholatmu batal. Kenapa? Karena sholatmu kelihatan paha. Semua sholat yang kelihatan paha itu batal. Berarti sholatmu batal. Kan gitu. Itu kan berarti terjadi nakad kan? Nah terus nanti dia jelaskan, oh saya bermazhab Maliki. Gitu, yang mengatakan paha itu bukan aurat. Oh, udah. Berarti kan taslim jadinya. Oh ya udah kalau gitu. Paham gak nih? Itu yang dinamakan dengan tahrirul murad, gitu. Lanjut ya. Mu'aradah. Nah, mu'aradah masih kebayang nih. Jadi kalau misalnya mana mempersoalkan muqaddimah dalil, kalau nakad mempersoalkan dalil, berarti kalau misalnya nakad muqaddimah dalilnya aman ya. Tapi dalilnya yang enggak aman. Kenapa? Karena terjadi antara dua ini kan. Nah, mu'aradah itu berarti muqaddimah dalilnya aman. Terus apa namanya? Dalilnya aman. Tapi dia masih ngerasa, oke, dalil kamu nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Karena kalau ada persoalan di dalil ya dia nggak mu'aradah kan. Dia pasti melakukan yang lain. Oke, dalil kamu aman, nggak ada masalah. Tapi saya punya dalil, saya punya dalil yang dimana madlul dari dalil saya itu tanakut dengan dakwah kamu.
Nanti saya pasangkan apa dalil saya, gini. Ternyata waktu dilihat yang mendekati doruri dalil saya, sehingga akhirnya mengibtol dia jadinya. Kalau misalnya dakwah dia teribtol, maka kalau keadaan kayak gini, dia bisa ganti dalil nggak? Paham nggak? Kenapa nggak bisa? Apa istilahnya kemarin tuh yang saya terangkan di kemarin di awal-awal itu? Jadi dakwah dia udah teribtol, udah terbukti dakwah dia itu udah salah kayak itu. Kira-kira dia masih bisa ganti dalil nggak untuk menguatkan lagi dakwanya? Malzum, lazim. Kan masih ingat kan di dalam konsep lazim malzum? Kalau misalnya lazim itu udah teribtol, maka datangkan malzum apapun udah nggak ada gunanya. Kenapa? Karena teribtolnya lazim membuat hilangnya semua malzum. Jelas? Begitu juga maksudnya teribtolnya madlul membuat hilangnya semua dalil. Ya kayak ini wat'udzaka wat'atali wa raf'u tali raf'un awalin. Kenapa dikatakan rafa' tali rafa' awal? Karena tali itu adalah lazim, awal itu adalah malzum. Jadi kalau rafa' tali pasti rafa' awal, pasti rafa' malzum. Paham nggak? Nah sehingga dalam mu'aradah itu nanti khilaf tuh para ulama tentang menyikapi kalau misalnya udah terbukti ini teribtol, apakah boleh ganti dalil atau enggak, itu memang ada khilaf nanti. Gitu. Karena bisa jadi didatangkan dalil. Karena gini, muskilahnya gini nanti. Wujudnya malzum itu kan membuat adanya lazim kan? Kayak itu wujudnya malzum membuat adanya lazim. Nah kan dia cuma sampai titik membuat adanya lazim. Tapi keabsahan lazim itu enggak membuat adanya malzum. Seperti itu. Itu nanti perputaran lazim malzum lah di sana. Kayak ala kulli hal mu'aradah kebayang Mas ya. Jadi mu'aradah itu muqaddimah dalil aman, dalilnya juga aman, nggak terjadi antara ini dua. Tapi dia mengatakan saya punya dalil yang madlulnya itu tanakut dengan ini. Berarti maksudnya apa? Saya punya dalil, madlul dari dalil saya itu kullu c laisa fa. Gitu. Paham gak nih? Nah itu namanya mu'aradah. Terlepas gimana pun bentuk dalil dia nanti ya. Itu mu'aradah. Apa itu mu'aradah? Lihat. Mu'aradah itu adalah muqabalatud dalili bidalilin. Berarti muqabalatud dalili bidalilin. Jadi seakan seperti dalilnya mu'allil sama dalilnya khosam itu ngadep-ngadepan itu. Battle istilahnya ya. Jadi nggak cuma sound horror aja bisa battle ngadep-ngadepan. Dalil ini pun bisa ini nih, dilihat mana yang lebih kenceng ini kan gitu kan. Gitu, mana yang lebih kenceng yang bisa gerakin botol ini. Mana yang bisa jatuhin botol ini, nanti diadu nih, tung mana nanti botolnya nih. Nah gitulah tuh. Jadi seakan dalilnya mu'allil dan dalilnya sa'il itu ngadep kayak itu. Nah kalau misalnya udah ngadep, lihat dalil mana yang lebih kuat, sehingga kalau misalnya dalilnya si mu'allil yang lebih kuat membuat teritsbat madlulnya kan. Kalau madlulnya teritsbat membuat ternafikan madlulnya si khosam. Paham gak maksudnya? Oke, jadi gambarannya gini jadinya. Ini mu'allil gini. Ini mu'allil. Ya langsung berdalil aja ya, langsung dakwanya itu ba'du A B biar cepat aja. Terus dalilnya kullu ba'du kecuali syakal 2. Coba surah lain ya, kita biar sedikit asik. Kok syakal 2 sih? Syakal 3. Kullu A gimana bentuknya nih? Saya bingung jadi ya. Di maudhu kan? Oh iya betul. Kullu C A terus kullu C B. Ini kan? Natijahnya ba'du A B. Paham nggak? Maksudnya biar bervariasi dikit lah kita. Nggak syakal 1 mulu, biar syakal 3-nya tergunakan, syakal 2-nya tergunakan. Oke, ini mu'allil. Ini mu'allil. Pasang ini.
Ba'du AB, dalil dia kullu CA dan kullu CB. Natijahnya ba'du A B. Syakal 3 kan? Terpenuhi syarat nih. Gitu. Karena ini mujabah dan ini kuliah kayak gitu. Kan wasalithul ijabu fi sughrohuma wa anturu kulliyatan ihdahuma. Malah ini dua-duanya kuliah, lebih zen. Ba'du AB. Lihat. Sa'il beranggapan, Sa'il ngelihat sukronya aman gitu. Dia lihat kan, masa ini kan dalil nih, dia ngelihat sukronya aman, kubronya aman, syaratul intasnya aman karena syakal 3 dan terpenuhi syarat intasnya, takribnya juga aman karena natijah dari dalilnya itu adalah nafsu dakwah, berarti aman. Terus pendalilannya, pendalilannya nggak terjadi jarh wa takhalluf, nggak terjadi istizamul muhal aman. Nah, masalahnya dia bilang, masalahnya ya akhi, dibilang gitu. Saya itu punya dalil saya gini guys, katanya nanti. Kullu A. Baru ini syakal 1 biar aman aja. Kullu A kullu A C. Enggak usah C, ganti pemain lah. Kullu A K. Wa kulluka laisa B. Ini nih, kita kan bahas ini bentukannya. Kullu A K wa kulluka laisa B. Natijah saya kullu A laisa B. Lihat. Masalahnya saya punya dalil yang madlulnya ini. Nah, madlul ini akan tanakut dengan kamu. Ya udah, berarti kan dua dalilnya si Sa'il dan Sa'ilnya si Mu'allil saling kuat-kuatan ini. Kayak itu. Kenapa? Karena nanti dalil siapa yang lebih kuat mengisbat madlul, apabila madlul terisbat mengibtol madlul lawannya. Kenapa kok bisa langsung mengibtol? Karena tanakut. Jelas ya? Oke, itu namanya mu'aradhah. Jadi dalilnya itu muqabalah. Dalilnya ngadep-ngadepan. Paham? Lihat. Wal mu'aradhatu hiya muqabalatu dalili bidalilin. Apa? Gambarannya. Iqamatus sa'ili dalilan ala khilafi ma aqama alaihi al-mu'allilu ad-dalila. Sa'il mendatangkan dalil yang akan menghasilkan madlul yang mukhalafah dengan apa dalil yang didatangkan oleh muallil. Kan tadi udah kebayang nih surahnya. Saat udah kebayang ngebaca nas ini udah enak banget nih. Sa'il mendatangkan dalil yang akan menghasilkan madlul gitu. Karena kan auto khilaf jadinya. Yang akan menghasilkan madlul mukhalafah dengan dalil yang didatangkan oleh mu'allil. Maksudnya mukhalafah dengan apa? Dengan madlulnya. Oke, jelas? Ya. Hah? Ya, kita anggap madlulnya nafsu dakwah aja biar aman. Gitu. Tapi yang sebenarnya itu adalah mukhalafah dengan dakwanya. Kayak itu dengan dakwanya. Lanjut. Fa idza lam yadhkuril mu'allilu dalilan ala mudda'ahu lam takun iqamatu dalili ala khilafihi mu'aradatan indahum bal hiya ghasbun. Lihat poinnya nih. Kalau misalnya lihat muallil belum nyebut dalil kayak yang kemarin nih saya katakan. Muallil pasang dakwah. Belum ngasang dalil nih. Tiba-tiba langsung diibtol, tak pasang dalil dia. Kayak gitu kan? Itu kan berarti mencuri haknya muallil kan? Karena sebelum kita melakukan mu'aradhah, kita berikan dulu mu'allil hak untuk memberikan dalil daripada dakwah dia. Paham gak nih? Ya kayak surah kemarin. Jadi orang punya dakwah langsung salah kamu itu. Kenapa salah? Karena gini-gini. Oh, berdalil dia. Itu ghasab namanya. Kayak itu. Tapi kalau cuma sebatas salah kamu itu, kenapa salah? Ya pokoknya apa yang kamu bilang salah gitu. Kayak itu. Itu auto mukabarah. Bisa kebedain ya antara mukabarah sama ghasab ya. Makanya ghasab itu nanti lihat di sini. Ghasab itu nanti muhakkikinnya ulama ini mengatakan ghairu masmu'ah. Tapi maksud muhakkikin itu berarti ada qaul yang mengatakan dia masmu'.
Kenapa ada kalau mengatakan dia masmu? Karena dia menyalahkannya masih berlandasan, gitu kan? Dengan dia menyalahkan masih berlandasan, maka masih ada secercah izharun shawab di diri dia, walaupun dengan etika yang tidak benar. Paham ya? Gitu. Karena misalnya cuma sebatas salah. Kenapa? Ya pokoknya kamu salah. Itu udah auto nggak layak didengar. Tapi kalau bisa kamu salah. Kenapa? Karena akan gini ya. Cara dia menyalahkan salah betul gitu. Tapi masih ada naun izharun shawab di dalam ininya dia tuh. Karena dia masih memiliki dalil. Oke. Maka beliau mengatakan, kalau misalnya mu'allil belum menyebut dalil terhadap dakwah dia atau alamud da'ahu terhadap dakwah dia, maka mendatangkan dalil kepada mukhalafah, mendatangkan dalil yang memiliki madlul yang mukhalafah dengan dakwanya dia, itu tidak dinamakan dengan mu'aradah. Jelas nggak lafadz ini nih? Lam takun iqamatud dalili ala khilafihi mu'aradatan. Mu'aradatan. Jelas ya? Indahum ay inda ulama ulama hadzal fan. Bal hiya ghasbun. Tapi jadi ghasab. Jelas? Belum dikasih dalil. Ya. Diserang tapi pakai dalil ya. Nyerang tapi pakai dalil, ghasab. Kalau nyerang nggak ada dalil, mukabarah. Terus tidak hakiki berarti mutamat juga ya? Iya, mutamat. Maksudnya ghairu masmu'ah itu nggak layak direken gitu. Tapi nanti ada kaul lain yang mengatakan layak direken, karena inti kita kan idharus shawab. Walaupun memang tata cara dia salah, tapi dengan dia berdalil, kita minimal ngereken dalilnya dia. Kayak gitu. Ngomentari dalilnya dia. Kecuali kalau dalilnya udah serampangan banget baru nggak layak direken. Lanjut, ghasab ya. Berarti contoh yang kalau sekarang kan yang sering di medsos ada orang anggap wahabi punya pendapat, kita potong, kita jelaskan ini salah nih dari kita nih sudah bilang ini. Ya, itu ghasab jatuhnya. Kecuali kalau kita itu memang ngomentari dalil dia. Nggak, biasa kita cuma potong misalkan. Iya, itu auto tuh, ghasab itu. Harusnya nggak seperti itu ininya. Maksudnya kalau kita mengiktiraf, kita harus benar-benar iktiraf. Iktiraf itu dalam artian kita itu maparin dalil mereka juga. Saat mereka menyalahkan kita, misalnya gitu kan. Mereka nyalahin kita, terus kita beri kesempatan mereka itu beri dalil. Kayak itu. Tapi kalau poin itu bukan munadharah. Karena itu namanya itu ngomentari. Gitu. Munadharah itu kan maksudnya misalnya di dalam satu forum kayak itu si ini lagi memaparkan statement lalu diberi dalil lalu taruh misalnya dia baru pasang statement belum didalili langsung diibtal, itu baru terjadi. Tapi kalau misalnya hanya satu arah ya bahasanya gitu ya, hanya satu arah itu nanti belum sampai dikatakan, karena kan nggak terjadi mudafaah di situ. Tidak terjadi balas-balasan. Itu bahasanya itu ngomentari. Kalau ulama terdahulu balas-balasan kitab. Balas-balasan video. Ya sama kayak misalnya pas kita ada amalan apa langsung dikatakan itu nggak ada dalilnya, kayak gitu misalnya. Kan langsung dikatakan gitu, nggak ada dalilnya. Padahal dia belum ngelihat dalilnya kita, tapi udah mengklaim nggak ada dalilnya. Kayak itu. Begitu juga saat kita, makanya kan sering saya menyampaikan kita itu baik menolak atau menerima harus proporsional. Proporsional itu maksudnya kita baik orang yang kontra ataupun pro itu tuh harus proporsional. Proporsional itu memberikan porsinya masing-masing. Seperti itu. Saat kita memberikan porsinya masing-masing, misal kita kontra nih, tapi sekalipun kita kontra, kita harus iktiraf bahwasanya mereka juga punya dalil yang layak untuk disajikan ke orang. Karena urusan kita kan dalil, gitu, harus seperti itu. Begitu juga saat kita pro itu juga harus menunjukkan dalil, kayak gitu. Jadi nggak sebatas, kalau call-nya ini oke, saya sepakat, kayak itu, nggak langsung sebatas gitu. Itu makanya bedanya antara awam sama thalib. Thalib itu kan selalu mencari, kayak itu. Tapi berarti nggak masuk ghasab karena ghasab itu harus satu forum.
Eh, nanti saya tahqiq lagi ya. Nah, saya rojik lagi. Karena sebenarnya dalam munadharah itu juga waktu dikatakan mudafaah itu di nggak sampai itu ya. Pinjam aja di samping mungkin ada. Jadi dalam munadharah itu waktu dikatakan mudafaah atau munazaah itu tidak melulu harus di satu forum. Jadi waktu antar kitab juga bisa. Bahkan dia dengan diri dia juga bisa. Dia dengan diri dia itu maksudnya gini. Dia menulis statement tapi udah beranggapan seandainya ada yang mengiktirad maka udah diberikan jawabannya. Kan banyak tuh dalam kitab kan udah jelasin itu na'am fa in qulta udah kayak gitu. Padahal belum ada yang ngomong gitu. Udah seperti itu kan. Itu berarti udah disediakan jawaban sendiri seandainya ada. Itu nanti bahasanya itu udah terjadi munadharah kayak gitu. Itu walaupun nafsi bin nafsi bahasa gitu. Nafsi bin nafsi udah tahu dia. Jadi ulama itu udah mengantisipasi itu saat membuat kitab, membuat masail, membuat statement udah mengantisipasi. Pasti nanti atau setidaknya suatu saat ada mengiskalkan ini lalu mengiktirad, maka beliau mengatakan, "Na'am, fa in qulta kadza, qultu," langsung gini-gini. Fa in qulta, kalau misal kamu bilang lagi, saya balas lagi gini-gini. Udah dipersiapkan. Jadi kita pembaca enggak diberikan celah untuk iskal. Kan gitu kan? Saat kita baca kitab beliau tuh. Oke, lanjut. Ya. Kadang sekarang ini kan yang ada bukan statement. Hah? Yang ada itu bukan statement. Tapi Bapak dan sama alir itu contohnya bukan statement. Cuma asumsi. Gimana? Loh, itu yang harus kita kan sebelum kita menyatakan itu statement, kita tanya dulu, kamu ngomong ini nukil orang atau dengar dari orang atau ini memang pernyataan kamu sendiri? Kan itu kan yang pertama di awal kemarin. Kalau misalnya dia nukil orang, aku ini dengar orang sih. Ya udah itu berarti bukan perkataan dia, maka nggak layak kita mengiktirad dia. Wong dia dengar dari orang. Tapi kalau misalnya dia menyatakan ini pernyataan saya sendiri. Oh, berarti kalau ini pernyataan kamu sendiri, kamu bertanggung jawab dengan landasan dari pernyataan kamu. Tapi kalau dia itu asumsi itu kan berarti dengar-dengar dari orang, gitu kan? Katanya gini, katanya gini. Nukil dari kitab misalnya. Kalau nukil dari kitab ya fasihah. Fasihah itu maksudnya ya kita harus mentasihih nakal kayak itu. Maksudnya kita buktikan. Nah, ini ada kitabnya. Kayak itu. Ini ada takbirnya dari ulama ini. Adapun nanti misalnya masih diiktirad, berarti kita akan ngelihat pendalilan di kitab itu. Seperti itu. Itu berarti belum dikatakan dalilnya kita atau belum dikatakan kalamnya kita. Terus ada batas sama munadharah ini harus dalam satu forum. Enggak. Berarti kalau yang terjadi di video-video itu ya itu dia, makanya nanti saya tahqiq lagi itu seharusnya itu munadharah, karena dia cuman fokus. Tapi kalau misalnya cuman sebatas sebatas statement, maksudnya dipotong gitu atau diambil kata-kata yang statement tok lalu langsung diibtal, kita menggunakan dalil. Di sini kan dikatakan gosop, itu dikatakan gosop benar, itu nanti gosop jatuhnya. Tapi kalau misalnya statementnya dengan dalilnya lalu kita memang mengibtal dalilnya, itu baru. Makanya tadi saya katakan kita baik mendukung ataupun tidak mendukung tetap proporsional terhadap orang yang kita nggak setuju. Kita tetap harus menunjukkan mereka punya argumen, ini argumen mereka, tapi saya nggak sepakat dengan argumen mereka, kayak gitu. Karena kan kita nggak ada kepentingan dengan salah benarnya mereka kan, kayak itu. Yang kita mau tunjukkan itu adalah kita punya argumen dan kita menguatkan argumen kita. Itu baru namanya proporsional itu nanti jatuhnya. Lanjut nih, udah jadi forum tanya jawab nih jatuh. Selanjutnya gosop. Kebayang ya gosop gimana ya? Gosop. Apa itu gosop? Lihat, gosop itu adalah, ini lihat gambaran gosop ini. Persis seperti yang comot-comot kalam di kitab misalnya, di tulisan, terus langsung dibantai, atau comot di video dibantai kayak itu. Itu nanti maksudnya gosop dalam ilmu ini ya. Itu maksudnya gosop. Huwa da'wasail fasada muqaddimati dalilil mu'allili ma'al istidlal ala fasadiha qabla istidlalil mu'allili 'alaiha. Lihat. Gosop, ini gosop yang terjadi di mana nih? Mana?
Jelas ya? Sedangkan tadi kan di mu'aradah terjadi gosop juga kan? Ini. Gosop terjadi di mana? Ini yang pertama. Berarti harus kalian kaitkan ini. Gosop terjadi di mana? Apa? Sa'il mendakwa muqaddimah dalilnya itu batil. Dengan berdalil. Kayak itu. Dengan berdalil langsung ibtal. Ma'al istilah berarti Sa'il mengklaim muqaddimah dalilnya itu salah. Kayak itu. Fasada muqaddimati dalilil mu'allil. Berarti muqaddimah dalilnya mu'allil itu fasad. Dengan istidlal. Kalau tanpa istidlal maka mukabarah. Kalau dengan istidlal menunjukkan fasad muqaddimahnya sebelum si mu'allil memberikan dalil, itu namanya gosop. Yaitu da'wa sa'ili fasada muqaddimati dalilil mu'allili. Berarti klaimnya Sa'il menyatakan muqaddimah dalilnya mu'allil itu fasid, tapi dengan pasang istidlal. Kayak itu istidlal untuk menunjukkan ala fasadi hadhil muqaddimah sebelum si mu'allil itu mendatangkan dalil terhadap alaiha, hanya ke muqaddimah, ala hadhil muqaddimah. Oke, itu gosop yang terjadi di mana? Sekarang gosop yang terjadi di mu'aradah. Gitu. Di mu'aradah ini maksudnya sebenarnya ini bukan di mu'aradah, di klaim yang belum didalili, dakwa ghair mudallalah. Jelas ya? Jadi klaim yang belum yang belum dalil. Wa kadza da'wa sa'ili fasadat da'wal ghairal mudallalah. Lihat. Ada mu'allil punya dakwah belum didalili, tiba-tiba Sa'il langsung mengatakan dakwah kamu salah. Kenapa? Karena gini. Itu gosop. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Sa'il mengatakan dakwah kamu salah, kenapa? Pokoknya salah. Nah, itu auto mukabarah. Udah kebayang ya? Udah tertata nih terbayangnya nih. Wa kadza da'wa Sa'il fasada da'wa al-ghair mudallalah ma'al istidlal ala fasadiha. Dengan berdalil fasidnya, maka itu adalah gosop. Lebih umum ya, lebih umum. Berarti terjadi di dalam dakwah yang belum didalili. Gini maksudnya, gosop yang kita kenal di bab mana gitu aja. Tapi kan itu bukan mana kan? Gitu, gosop yang kita kenal di bab mana. Sama juga yang gosop kedua kan gosop yang kita kenal di bab mu'aradah. Karena maksudnya itu gosop muqabilnya mu'aradah. Sedangkan yang pertama gosop muqabilnya mana? Ya. Gitu, berarti gosop muqabilnya mana? Ya. Betul. Ala muddahu kan bisa jadi mudda'anya itu adalah sugronya ya. Paham nggak? Atau di mana tadi yang antum tanya? Indahum balik. Oke. Itu sama yang bawah sama kata dakwaku. Iya itu. Sama. Jadi ini gosop, yang gosop surah kedua ini gosop muqabilnya mu'aradah. Gitu yang dijelaskan ini tadi nih. Yaitu orang punya dakwah belum diberi dalil lalu diibtal menggunakan dalil kayak itu. Diibtal pakai dalil, dimuqabalah langsung pakai dalil. Gosop dinakat nggak ada, karena kan nakat itu auto udah ada dalil kan, gitu. Karena kan nakat itu ibtalud dalil, berarti udah ada dalil duluan. Lanjut, mukabarah. Lihat di awal juga ada saya katakan, mukabarah itu adalah munaza'ah bisya'in la yuwafiqus shawab, gitu. La yuwafiqus shawab itu maksudnya adalah laisa idharon lis shawab. Tujuannya itu udah bukan lagi untuk muwafaqah kepada shawab, gitu. Itu yang dinamakan dengan mukabarah. Kenapa? Nanti jatuhnya gini nih. Liman ima huwa musallamun indahu. Jadi misalnya ada klaim, dia padahal sepakat juga dengan klaim itu. Tapi gara-gara yang menyampaikan klaim itu adalah musuhnya dia salahin. Berarti kan udah auto ini kan? Udah auto tidak izharus shawab kan? Karena dia juga sepakat aslinya. Cuma gara-gara yang menyampaikan tuh orang yang enggak dia senangi, dia salahin. Itu surah daripada mukabarah. Salah satu surah daripada mukabarah. Surah yang lainnya gimana? Ini mengibtal badihi.
Badihi itu misalnya ada orang klaim menyatakan langit itu di atas, di ibtol lah, nggak mesti di atas, bisa jadi di bawah. Coba tungging kamu kayak itu misalnya, langit di bawah kan, gitu, paham nggak maksudnya? Itu udah mukabaroh, itu udah ngaji-ngaji itu jatuhnya. Oke. Dakwah surah yang terakhir. Ini baru mukabaroh yang kita kenal dari kemarin. Berarti ada 3 surah nih mukabaroh. Ini 2 yang pertama ini yang baru kita kenal, yaitu orang mengibtol statement orang padahal dia sendiri nerima dengan statement itu. Cuma gara-gara dia nggak senang sama orang itu, nggak dikatakan salah statement kamu. Gitu. Ini liman ima huwa musallamun indahu. Siapa? Iya, betul. Dalil yang sudah taslim. Enggak, statement. Jadi si A punya statement. Gini nih, biasa orang kalau kayak gini nih karena ada kepentingan. Misalnya dia udah dibayar, kamu udah saya bayar sekian ya, nanti dukung. Padahal dia tahu sesuatu yang benar itu apa. Tapi kan di i'tirad itu. Sekarang di mana-mana terjadi itu. Sekarang kan pendapat itu sangat bisa ada nilainya, sangat bisa dibeli. Kayak gitu. Makanya akhirnya kita akan ngelihat sesuatu keajaiban itu maksudnya sesuatu keanehan yang luar biasa, sampai-sampai orang dengan strata pendidikan setinggi itu bisa berstatement sebodoh itu, kayak itu. Dalam hal ini nih, itu nanti juga dikatakan mukabaroh. Kenapa? Ya karena suara dia udah dibungkam, suara kamu udah di setel untuk menyatakan A, padahal dia sendiri paham secara sepenuhnya A itu salah. Paham nggak maksudnya? Gitu. Yang benar B. Tapi karena dia udah style seperti itu, dia akan mengiktirad B nanti jadi kan? Padahal dia musallam B itu benar, gitu. Cuma gara-gara itu tadi, dia udah dibayar atau dia nggak senang sama si qail yang menyatakan B tadi dan seterusnya. Itu juga mukabaroh. Seperti itu mukabaroh. Itu surah yang baru kita temukan sekarang kan? Surah yang kedua, mukabaroh itu mengibtol apa? Sesuatu yang badihi. Itu udah ngadi-ngadi banget itu. Gitu. Misalnya mengibtol api itu panas diibtol, padahal itu badihi. Kayak itu misalnya. Atau langit di atas diibtol, itu badihi. Itu udah ngadi-ngadi, udah nggak ada. Baru mukabaroh yang selama ini kita kenal yang ini nih. Apa? Da'wa butlanu dalilil khasmi min ghairi iqamati dalilin ala butlanihi. Cuman sebatas salah. Gitu aja tuh udah. Kenapa salah? Enggak, pokoknya salah lah. Selama kamu yang bilang salah pokoknya. Gitu. Itu surah ketiga. Berarti mukabaroh di sini kita nemu 3 surah ya. Nah, kalau mukabarohnya berketerkaitan dengan munadharah, maka yang surah ketiga ini, yaitu yang surah ketiga. Jelas? Hah? Kalau mukabarohnya berketerkaitan dengan proses munadharah, maka ini kan. Maksudnya dia punya statement, udah didalili, tiba-tiba salah dalil kamu. Kenapa? Pokoknya salah. Itu kan udah butlan dalil khasam tanpa bisa mendatangkan dalil kan? Itu yang kemarin, yang mukabaroh dari kemarin kita kenal. Maka kalau seperti itu mukabaroh terjadi di mana? Terjadi di naqad, terjadi di mana? Terjadi di mu'aradhah. Belum terjadi. Karena kan masih sebatas orang memberikan klaim langsung, padahal saya sepakat nih kayak gitu. Cuma gara-gara saya udah dibayar untuk menyalahkan dia, saya salahkan. Gitu tuh. Sekalipun dia nanti berdalil. Paham gak maksudnya? Poinnya nih. Sekalipun dia nanti berdalil. Yang pertama. Lebih parah yang pertama ini. Jadi misalnya dalam menyalahkan dia berdalil, tapi dia itu mengkhianati diri dia sendiri jatuhnya kan, menipu diri dia sendiri gitu. Yang kedua, ini yang paling ngadi-ngadi, sesuatu yang badihi diibtol. Kayak itu udah sekalipun berdalil, dalilnya itu udah pasti ngada-ngadi itu nanti. Udah pasti ngada-ngada. Jelas? Nah, udah. Suruh nyoba aja. Ya, itu kayak itulah nanti. Itu hal yang lain itu. Oke, lanjut ya. Ini kita masih kenal mustalahat ini. Kita kenal mustalahat, belum masuk bab-babnya ini.
Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan mujarrah. Mujarrah itu maksudnya kita nggak sepakat dalil orang, tapi dia kekeh banget dengan dalil itu, sehingga akhirnya cara kita itu oke, kalau seandainya gitu, maka gimana kalau gini, gitu. Jadi waktu dikatakan oke, kalau seandainya gitu, atau misalnya kita sering mengatakan anggap itu benar, gitu kan, sering ya kita nemu. Padahal apakah kita nganggap itu benar? Enggak, karena dia udah kekeh banget. Lalu kita akhirnya memberikan dalil, oke, anggap itu benar. Kalau misalnya itu memang benar, nanti akan gini, gimana jadinya? Kan gitu jadinya. Itu namanya mujarrah. Gitu. Mujarrah itu maksudnya seperti kita ngelenturin, ngebantah dalilnya dia. Gitu. Jelas? Kita ngelenturin itu mujarrah. Maka mujarrah itu apa? Irkhaul inan lil khasam. Irkhaul inan itu kan seperti ngelonggarin inan. Inan itu biasa apa? Tali pelana itu, tali pegangnya kuda itu. Nah, jadi waktu dilonggarin, itu kan jadi gini aja kan. Itu namanya berarti seperti ngelonggarin dalil, bahasa gitu. Tapi tujuan ngelonggarin dalil justru untuk ngebantah dalil. Gitu bahasanya, oke, anggap itu benar. Kalau udah anggap itu benar, hati-hati banget itu nanti. Oke, lanjut. Wa huwa ikha'ul lil khasmi wal mustahalatu ma'ahu. Seakan-akan kita tasahul udah nih, oke, udah nggak keras lagi dengan dalilnya dia. Itu sering tuh. Jadi kita nanti ngadapin orang-orang yang udah kekeh banget dengan dalil, udah fanatik lah. Ini adalah tata cara yang sering kita gunakan kepada orang-orang yang udah ta'assubnya kuat banget. Kayak itu misalnya memang udah ta'assub banget nyalahin kita, kayak itu. Ya udah, kita nggak bisa itu berdalil untuk membantah dalil dia. Kayak itu. Akhirnya kita itu melonggarkan pendalilan kita dengan menggunakan dalil dia. Dengan katakan, oke, anggap dalil kamu benar. Nah, maka gimana kalau gini? Gitu nanti jatuhnya. Jadi kita udah nggak fokus dengan dalil kita lagi. Udah kita fokus kepada dalilnya dia. Kewal musahalatu ma'hu. Mithlu contohnya seperti ada orang mendakwa, sa'il mendakwa, mithlu ayyad da'iyas sa'ilu syai'an. Dalil mendakwa sesuatu, sa'il mendakwa sesuatu yang dia beranggapan wa yaz'amu istilzamahu syai'an akhara. Dia beranggapan itu nanti akan membantah dalil kita. Seperti itu. Jadi kita punya statement. Terus statement itu ada dalil. Lalu si sa'il membantah dengan memberikan dalil yang seakan-akan dia beranggapan itu membantah kita atau itu membantai kita. Padahal dari awal nggak ada dari awal itu nggak ada istilzam antara dalil dia sama madlulnya kita. Jelas nggak? Nah, nanti gambarnya di sini aja nih. Ini salah satu contoh ya, mislu itu contoh, bukan hanya gitu. Intinya mujarrah itu kita itu ngendorkan penggunaan dalil dengan fokus kepada oke, anggap dalil kamu benar gitu. Nah, wa yusallimul lahul khasmu madda'ahu wa yamna'ul istilzama. Jadi surahnya itu si khasam, berarti si khasamnya ini siapa nih? Mu'allil. Mu'allil itu seakan-akan nerima dakwah dia. Tetapi yang diibtal itu adalah istilzamnya, kan gitu. Jadi misalnya orang berdalil sugro kubro kayak gitu kan. Jadi kalau sugronya benar, kubronya benar kan menghasilkan natijah. Padahal wakinya sugro kubronya itu bermasalah. Kayak itu sugronya bermasalah, kubronya bermasalah. Tapi misalnya dia masih kekeh banget dengan sugronya misalnya. Sugronya kayaknya aman-aman aja gini gitu misalnya. Akhirnya kita katakan, oke, anggap sugronya benar. Tapi kubro kamu gini loh. Akan gitu jatuhnya kan? Gitu. Padahal dari awal kita nggak sepakat sama sugronya dia. Tapi itu kita beranggapan, oke, anggap sugro kamu benar, tapi kubro kamu masih bermasalah loh. Oke, gitu. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Kama waqa'alir Rasul alaihi wassalatu wassalam fa innahum lammaddu'u atau lammadda'u ar-risalata aradahum al-kuffaru biqaulihim. Jadi para rasul itu saat mereka mengklaim risalah kenabian, mereka mengklaim kenabian atau kerasulan, kufar itu membantah mereka dengan mengatakan ente itu cuma manusia seperti kami. Gitu. Maksudnya apa? Ente manusia seperti kami. Semua manusia seperti kami tidak rasul. Kan gitu jatuhnya. Ente manusia seperti kami. Jadi kalau kita pasang gini. Ar-rusul atau ar-rasul
Ar-Rasul ini berarti mu'allil ya. Atau mudda'i. Rasul memberikan dakwah ana rasulun. Ya intinya maksudnya adalah idda'a risalah. Nah, gini. Rasul mendakwakan risalah. Terus dibantah dengan mengatakan anta basyarun mithluna. Gitu. Anta basyarun mithluna wa kullu ini aja wa kullu basyarun mithluna. Falaisa bi rasulin gitu kan? Falaisa bi rasulin, maka natijahnya anta laisa bi rasulin gitu kan? Nah, ini nanti waktu menghadapi mereka, padahal sugronya udah bersalah tuh. Waktu dikatakan ente manusia seperti kami. Siapa yang bilang Rasul itu manusia seperti mereka? Maksudnya makanya dikatakan memang sama-sama basyar, tetapi kalau dikatakan mithluna enggak. Paham sampai ini? Oke, kita katakan anggap sugronya benar, gitu. Anggap sugronya benar. Tetap emang kalau misalnya basyar itu nggak bisa risalah, masa nggak bisa jadi rasul, kan gitu kan? Nggak ada terjadi istilzam kan? Seandainya sugronya benar sekalipun, tidak terjadi istilzam antara basyariyah sama kerasulan. Paham? Nah itu nanti yang dinamakan dengan mujarrah. Poin mujarrahnya di mana? Poin mujarrahnya di menganggap sugronya tadi benar. Kayak itu. Padahal sugronya kan salah juga. Tapi dia mengendorkan. Padahal kan bisa aja dibantah sugronya kan. Gitu. Tapi dia mengendorkan dengan mengatakan, oke, anggap sugro kamu benar. Tapi tetap tidak terjadi istilzam kepada kubro kamu. Kan gitu jatuhnya. Nah itu dinamakan mujarrah. Jadi kita nggak cuma lihat contohnya, melainkan kita tahu sisi mujarrahnya di mana. Oke. Seperti orang-orang kafir, Rasul saat mendakwa risalah, lalu diiktirad sama orang-orang kafir yang mengatakan in antum illa basyarum mithluna. Kalian itu nggak lebih cuma sebatas manusia seperti kami. Pendalilannya kalau kita kumpulkan jadinya kayak gini ya. Antum basyarum mithluna wa kullu basyarin mithlina falaysa birasulin. Maka anta laysa birasulin. Ai lastum rusula. Gitu maksudnya. Kalian bukan rasul. Li'annakum basyarun. Kan gitu kan jatuhnya kan? Jadi pendalilannya gitu. Antum basyarun wa kullu basyarin laisa rasula atau laisa rasulan. Wa antum laisa rusula. Kan gitu jatuhnya. Oke. Sugronya masalah itu hasilnya. Tapi kita anggap anggap sugronya benar. Itulah mujarrahnya itu. Titik mujarrahnya seperti itu. Dia kan berarti ngendorin tali kekang. Kayak itu, ngendorin tali kekang. Faqad da'awil basyariyata lir rasul. Pertama, dia mengklaim basyariyah lir rasul. Terus mengklaim wa za'amu annaha ay annal basyariyata tastalzimu adamar risalah. Mereka mengklaim atau beranggapan status kemanusiaan nabi itu membuat tidak mungkin dia itu nabi. Paham? Status manusia itu tidak mungkin membuat itu nabi. Oke. Fa'ajabahum ar-rusulu bitariqil mujarrah. Faka'annahum qalu, jadi dijawab dengan tariqil ijarah, seakan-akan para rasul itu mengatakan apa? Inna ma da'aitum min anna basyarum mithlukum huwa musallamun la nunkiru. Oke, anggap dakwah kalian mengatakan kami itu manusia seperti kalian, anggap kita sepakat itu. Maksudnya kan kalau dikatakan nabi itu manusia seperti orang-orang kafir juga, bahasa sepertinya itu kan siapa yang sepakat, tapi lah anggap itu kita terima gitu. Inna ma da'aitu min anna basyarum mithlukum huwa musallamun la nunkiru, anggap kita enggak mengingkari itu. Lakinna dzalika la yamna'u ayyakuna Allah qad manna 'alaina birrisalah. Tapi status basyariyah itu tidak memani Allah itu tidak menjadikan rasul kepada seseorang yang memiliki basyariyah. Oke, seperti itu. Oke, li'annal basyariyata la tunafir risalah. Karena basyariyah itu tidak menafikan terjadinya risalah. Jelas? Oke, jadi poin mujarrahnya dapat ya. Poin mujarrahnya dapat.
Wa minal mujarati nau'un yusamma bitaslimi wa bitanazzuli. Sama kayak tadi itu. Aman. Mujarrah itu ada nau' yang dinamakan dengan taslim sama tanazzul. Sama. Taslim sama tanazzul itu seperti surah tadi itu. Anggap sugro kamu benar, tapi kubro kamu masalah. Gitu. Nah, wa suratu ayyaqul al-khasmu ba'da qawlihi la nusallim sugro mathalan. Saya nggak sepakat sugro kamu. Oke, anggap seandainya saya sepakat sugro kamu, tetap kubro kamu saya nggak sepakat, kan gitu jatuhnya. Ini namanya mujarrah, namanya taslim atau tanazul. Seakan-akan dia taslim dengan sugronya, padahal enggak. Berarti kan dia mengendurkan mengendurkan tali kekang daripada dalil dia. Jelas? Oke. Istilah yang lain, ilzam, ifham. Ilzam itu apa kemarin? Ilzam tuh si mu'allil. Kenapa si mu'allil? Si mu'allil membungkam sa'il. Bukan mengalahkan ya. Jadi nggak ada kalah menang di sini. Karena ilzam sama ifham itu tidak melazimi apa? Tidak melazimi hak. Itu poinnya. Jadi ilzam itu hanya sebatas si mu'allil ini saking cerdasnya tetap bisa dia berdalil. Sampai membuat si sa'il itu udah nggak bisa lagi dia bantah. Kayak itu. Itu ilzam. Lihat nih. Apa itu ilzam? Ajzus sa'ili an man'i kalamil mu'allili. Itu berarti sa'il udah nggak mampu lagi untuk mengiktirat kalamnya mu'allil. Itu bahasanya gitu. Jadi bukan ilzam itu bukan al-haq indal mu'allil, bukan. Ifham al-haq indal sa'il, bukan. Tapi ilzam itu hanya sebatas sa'il itu sudah tidak mampu untuk mengiktirat lagi kalamnya mu'allil. Karena dalilnya udah jelas-jelas banget semuanya. Ifham ajzul mu'allili an ithbati mudda'ahu. Ya berarti ifham itu saking hebatnya si sa'il kan, dia tetap ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, harus sampai kayak gitu, sampai titik. Kan nggak bisa jawab lagi ya gitu tuh, sampai titik kayak gitu tuh. Udah nggak bisa lagi dipasang dalil itu. Berarti si mu'allil sudah tidak bisa memasangkan sesuatu yang mengitsbat mudda'anya. Oke. Apa dalil? Dalil udah nih. Ini selebihnya udah sesuatu yang dimantik ini semuanya. Wad dalilu ma tarakkaba min muqaddimataini. Kias lah, kias. Ini kias. Dalil itu yang tertarkib dari dua muqaddimah. Berarti ini dalil dengan istidlal ghair mubasyir kan? Tertarkib dari dua muqaddimah li ta'addi ila majhulin nadhariyin. Gitu, majhulin nadhariyin ay majhulin tasdiqiyin. Gitu. Dalil itu adalah yang tertarkib dari muqaddimah, sugro terus kubro. Tujuannya untuk ta'addi kepada natijah kan? Karena natijah itu tadinya majhul nadhari indal mukhatab. Gitu, indal mukhatab. Majhul nadhari itu indal mukhatab atau majhul tasdiqi. Oke. Wa huwanya kembali ke dalil. Dalil itu adalah malzum. Berarti lazimnya adalah natijah. Dalilnya adalah lazimnya natijah atau madlul. Wal madlulu lazimun. Paham? Mulazamah itu apa? Mulazamah itu adalah luzum antara si lazim sama si malzum. Jadi kalau ada malzum maka akan membuat adanya lazimah. Itu namanya mulazamah. Kalau tidak ada lazim maka membuat tidak adanya malzum. Itu namanya mulazamah. Nah, mulazamah itu nanti juga dibuktikan. Karena kan mulazamah itu klaim tersendiri. Saat dia menyatakan setiap ada malzum ada lazim. Nah, nanti kita katakan apa dalil setiap ada malzum ada lazim? Apa dalil mulazamahnya? Apa mulazamah antara lazim sama malzum ini? Didalili nanti. Maka nanti di balik dalil itu ada dalil lagi namanya dalilul mulazamah, namanya kayak itu. Dalil mulazamah. Wal mulazamah itu apa? Kaunul hukmi muqtadiyan ay mustalziman hukman akhar. Berarti hukum di situ terjadinya malzum. Malzum itu membuat munculnya lazim. Itu namanya muqtadiyan, mustalziman hukman akhar. Wal muqtadi bil kasri huwal malzum. Lihat, muqtadinya itu adalah malzum, muqtadanya lazim. Berarti malzum dari segi dia membuat lazim ada. Nah, ini nanti ini nih namanya mulazamah. Baru nanti ada namanya dalilul mulazamah, membuktikan bahwasanya si malzum itu membuat adanya lazim. Nah, itu membuktikan mulazamah namanya. Maka nanti ada dua dalil di dalam qiyas istisna itu. Pertama dalil mulazamah, kedua dalil butlanut tali. Karena kan itu juga menyatakan kalau misalnya tali nggak ada atau lazim nggak ada membuat
malzum nggak ada juga kan? Atau membuat muqaddam nggak ada juga. Itu juga harus dibuktikan. Apa dalil bahwasanya kalau misalnya tali nggak ada, membuat ini nggak ada? Itu namanya butlanut tali. Maka ada dua nanti dalil di dalam qiyas istisna itu. Jelas nih? Seperti apa? Nih lihat lazim malzum nih. Karena kita udah tertata di mantik, maka kita udah enak nih ngelihat satu persatunya. Seperti wa yalzamu min wujudil malzum ka asyams. Wa yalzamu min wujudil malzumi wujudul lazimi. Wujudu menjadi fa'il daripada yalzam. Berarti ini menjadi lazim. Wujudul lazimi. Kat dau. Lihat, syams menjadi malzum nih. Setiap ada syams membuat adanya dau, kayak itu maksudnya. Berarti wujudul malzum yalzam wujudul lazim. Wa yalzam min tifa'il lazim. Kalau nggak ada ini maka nggak ada ini, gitu. Wa yalzam min tifa'il lazim intifa'ul malzumi bi khilafil aksi. Kapan akan terjadi bi khilafil aksi? Masih ingat nggak nih? Kalau tidak tasawi. Berarti maksudnya apa? Si lazim a'am daripada malzum kan? Nah, baru makanya dikatakan bi khilafil aksi. Tapi kalau misalnya lazim malzumnya tasawi, maka wal aksu kadzalik. Paham? Lanjut. Ta'lil itu apa? Ta'lil itu sama seperti istidlal, berdalil. Ta'lil namanya. Iya, di sana kan di mana? Oh, yang membuat ini bi khilafil akas. Iya, kalau misalnya ini kan? Iya, kan sama. Berarti karena am kan? Am itu masa kalau misalnya ada lazim kan tidak membuat adanya malzum. Maka saya katakan wal aksu kadzalik ini berlaku saat apa? Saat nisbah lazim malzumnya am. Lazim am kan? Tapi kalau misalnya nisbahnya tasawi bisa akes. Paham nggak maksudnya? Ini bukan akes qalbu juz'il qadiyah gitu, bukan itu. Akes logotan dibalik. Tamam, lanjut. At-ta'lil apa? Tabyinu illati syai'. Ai tabyinu, ini sama seperti istidlal nanti. Ta'lil itu seperti istidlal, berarti memasang ilahnya syai'. Wal illah apa ilah? Ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai'. Illah itu adalah sesuatu yang syai' itu membutuhkan itu untuk ada. Itu yang dinamakan dengan illah. Maka syai' yang di sini itu apa? Syai' yang di sini. Syai' yang di sini itu adalah si ma'lul. Seperti itu. Syai' yang di sini itu ma'lul. Wujudus syai' ini adalah al ma'lul. Paham gak nih? Jadi illah itu adalah yang ma'lul itu membutuhkan dia. Kayak itu. Ya tawaqqafu alaihi, hinya kembali kepada ini. Ya tawaqqafu wujudu, ini fa'ilnya ya tawaqqaf. Berarti illah itu adalah sesuatu yang ma'lul itu butuh sesuatu ini untuk ada. Nah, maka nanti illah itu ada 4. Itu nanti di umur ramah lah kita lihat. Karena di umur ramah itu ada pembahasan illah ma'lul. Lanjut. Musadarah. Musadarah ini bukan kali pertama juga kalian pernah dengar. Sebelumnya sering saya sebut tuh. Musadarah apa? Saya sebutnya musadarah alal matlub. Apa itu musadarah alal matlub? Menghasilkan natijah yang natijahnya itu bagian daripada muqaddimah. Kan muqaddimah. Jadi itu kan musadarah alal matlub. Menghasilkan matlub sendiri kayak itu. Muncul dari dia sendiri. Wal musadaratu apa? Ja'lu, sama seperti kemarin. Ja'alu ihda muqaddimatayid dalili, membuat salah satu daripada muqaddimah dalil seperti itu, baik sugro ataupun kubro, ainan natijati, huwa dengan natijah, bitagyirin qalilin, hanya berubah dikit. Berubah dikit itu maksudnya apa? Berubah lafaz saja, padahal maknanya sama. Contohnya nih, hadhihi nuklah, faqulu nuklah harakah, natijahnya hadhihi harakah. Padahal hadhihi harakah itu huwa dengan hadhihi nuklah, kayak itu. Cuma berubah lafaz aja, maka beliau katakan bitagyirin qalilin. Fahadha musadaratun. Kenapa? Li'annal harakata hiya an-nuklatu. Maka kita selesai muqaddimah ini. Pertemuan keberapa nih? 8. Pertemuan ke-8 kita baru selesai muqaddimah, baru bahas ke kaifiyatul munadharah. Nanti pertemuan depan. Oke, hadza wallahu taala alam. Apa? Sekarang 9?
Oh iya ya, sekarang 9. Nah, kalau misalnya pondasi ini udah kuat, baca ini udah cepet ini nanti ini. Tek 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 udah bisa cepet. Mengenalkan awalnya yang sulit nih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.